Selamat datang kembali di Fakta Sejarah dari akun Wattpad Embek Ganteng. Story dari Andi Yuda, Misteri Desa Kalisada. Berkisah tentang sekelompok jurnalis dari sebuah majalah ternama hendak meliput sebuah desa bernama Kalisada. Sebuah desa terpencil yang masih sangat menjaga nilai-nilai adat di tengah gemburan modernisasi. Bersama seorang pemandu lokal, mereka pun pergi menuju desa itu. Desa yang indah karena terletak di lereng gunung, juga terasa sakral oleh budaya dan keseharian yang bersahaja. Saat satu persatu anggota mereka menghilang, kelompok jurnalis itu pun justru menemukan fakta kelam mengenai desa Kalisada. Dan sebelum saya melanjutkan cerita ini, semua namanya sudah disamarkan ya. Dan ini dia selengkapnya. Yuda mengumpat keras. Ia terus bergerak cepat menuruni dataran lereng yang miring. Tangannya terentang, menggenggam akar dan batang pohon untuk menjaga keseimbangan. Di dalam gelapnya malam, ia terus menyorotkan senternya lurus ke arah depan. Seorang perempuan nampak tergesa berlari tak jauh darinya. Ia nampak panik, berusaha menyusuri kemiringan lereng tanpa terpeleset. Kakinya menjejak kuat di tanah keras yang agak basah. Nampak ketakutan yang sangat tergambar di wajahnya mengetahui bahwa di belakang puluhan orang sedang mengejarnya. "Cepetan, Ti!" seru Yuda setengah berbisik. Tia tak menjawab. Ia terus menjejakkan kakinya, berusaha secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun, bahkan ia sendiri tak tahu ia harus berjalan kemana. Nafas Tia yang terengah membuat kepulan uap putih di tengah malam yang dingin. Matanya basah karena panik yang menyergapnya. Ia bisa mendengar suara derak patah ranting dan derap langkah orang-orang di belakang mereka. Yuda sekilas menoleh ke belakang. Beberapa ratus meter jarak di belakang, ia bisa melihat cahaya kekuningan dari sela-sela pepohonan di atas mereka. Cahaya api obor yang menyala di dalam gelapnya lereng Arjuno. Cahaya obor di tangan para penduduk desa Kalisada. "Mereka lewat sini!" teriak salah satunya. "Iki loh tilase," sahut yang lain. Yuda mengernyitkan wajah. "Tilas?" Yuda melirik ke bawah. Tanah yang basah membuat tapak sepatu mereka tercetak jelas. Sepanjang mereka berlari keluar dari jalur pendakian, ternyata tidak membuat para penduduk kehilangan jejak. Yuda kembali mengumpat. Rasanya sia-sia ia mencoba mengecoh mereka. "Mereka masih ngejar kita, Yud!" Tia berhenti di dekat sebuah batu besar. Ia menyadarkan tangannya dengan bahu yang naik turun karena nafas terengah. "Jangan berhenti, Ti!" seru Yuda yang berada tak jauh di belakang. Begitu menyusul, ia mencengkram lengan Tia dan berusaha mengajaknya berlari kembali. Namun Tia tetap berdiri di sana. Wajahnya meringis dan ia membungkukkan badan dengan mulut terbuka. Potongan daging dan hijauan sayur keluar dari dalam mulut Tia, bercampur cairan lendir yang kental. Melihat muntahannya sendiri, Tia justru merasa semakin mual. Beberapa kali Tia kembali memuntahkan isi perutnya ke tanah. "Serius, Ti?" Yuda berdecak sebal. Ia berdiri di samping Tia dan memijit bagian belakang lehernya. "Sialan, di saat seperti ini, kamu lari aja, Yud!" ujar Tia setengah menangis. Ia memegangi bagian ulu hatinya yang terasa nyeri karena terus berlari. "Aku udah gak kuat." "Kamu ngomong apa, Ti?" Yuda memegangi kedua pipi Tia. Ia memandangi wajah Tia lekat. Wajah seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun menjadi partnernya dalam membuat liputan. "Kamu jangan nyerah. Ayo, kita lari dari sini." Tia hanya menggeleng lemas. Wajahnya nampak pucat setelah baru saja muntah. "Tinggalin aja aku." Yuda menggertakkan rahangnya kuat karena emosi. Ia mencengkeram belakang leher Tia kuat dan menepuk pipinya keras. "Setelah Dita dan Wahyu, aku gak kepengen kehilangan tim lagi. Kita berdua harus pergi dan selamat dari sini." Yuda mencoba menyemangati Tia. Tia yang masih terengah balik menatap mata Yuda. Ia menggigit bibirnya, mengusir rasa putus asa dalam dirinya. Lalu Tia mengangguk.
Yuda menoleh ke arah atas. Cahaya api obor hanya berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Orang-orang itu semakin dekat. "Ayo!" Yuda menggenggam dan menarik tangan Tia. Tia meringis, memaksakan dirinya untuk kembali berlari. Ia tak peduli dengan kedua kakinya yang gemetaran karena nyeri. Ia tak peduli dengan ulu hatinya yang seolah ditusuk. Ia tak peduli dengan dadanya yang panas terbakar. Tia hanya peduli untuk terus berlari bersama Yuda. Entah kenapa tangan Yuda terasa begitu nyaman, memberinya kekuatan untuk terus memaksakan diri di tengah keadaan seperti ini, bahwa ia harus selamat dan bertahan hidup. Untuk beberapa lama, keduanya terus berlari. Namun rasanya, kegelapan dan hutan di tempat ini tak ada ujungnya. Kedua kaki Tia sudah terasa sangat nyeri, dan ia mulai berjalan pincang. Namun Yuda tak peduli dan terus menariknya untuk berlari. Senter yang dibawa Yuda bergoyang mengikuti gerakan mereka, menuruni lereng. Dedaunan rimbun dan semak terus saja mereka terobos untuk meloloskan diri dari kejaran penduduk desa. Tia meremas ulu hatinya yang sudah tak tertahan. Pandangannya berkunang-kunang dan ia ingin muntah lagi. Atau lebih buruk, ia serasa ingin pingsan. Wajah Tia membentur bahu Yuda yang tiba-tiba saja berhenti berlari. Tia sekalian saja menyandarkan kepalanya. Mulutnya menganga lebar untuk mengambil nafas. Bulir-bulir keringat besar berjatuhan dari wajah dan keningnya. "Kenapa kita berhenti?" Sambil terengah, Tia bertanya. Yuda tak menjawab dan hanya menggeleng. Senternya menyorot lurus ke depan, namun tak ada apapun. Hanya ada kegelapan pekat. Cahayanya tidak menyorot atau memantul pada suatu apapun, yang berarti hanya ada kehampaan di depan mereka. Yuda dan Tia terpojok di sebuah bibir jurang. Sementara itu, Surabaya tahun 1992. Tugas pertama. Matahari yang terik bersinar terasa membakar jalanan Surabaya saat itu. Jalanan nampak padat oleh kendaraan umum, angkot, dan bus. Asap hitam membumbung dari knalpot bus yang terlihat kumuh. Bus itu terisi penuh oleh para penumpang yang hendak memulai hari, pekerja kantor, siswa sekolah, dan para pedagang dengan bawaannya. "Kiri, Pak!" teriak seorang perempuan berambut panjang sebahu. Bus itu perlahan menepi, memaksa pengendara lain untuk berganti jalur. Lalu setelah bus benar-benar berhenti, seorang perempuan melompat turun. Ia mengikat ekor kunci rambutnya, tak mempedulikan bus yang berangkat di belakang. Ia melangkahkan kaki dengan jantung berdebar, bersemangat menuju kantornya hari ini. Ia menuju ke arah sebuah gedung yang berjarak beberapa puluh meter di depan. Perempuan itu berhenti di depan satu gedung perkantoran. Sebuah logo besar bertuliskan majalah Bumi terpampang di depan. Majalah Bumi adalah majalah bulanan yang selalu menyajikan artikel-artikel mengenai tokoh, sosial, budaya, maupun kebiasaan unik di Indonesia. Hasil tulisan yang bermutu dan foto yang menarik menjadikannya sebagai salah satu majalah terbaik, bersanding dengan majalah semacam Intisari, Tempo, dan sebagainya. Bisa bekerja di bawah nama Bumi adalah impian para fotografer dan jurnalistik. Begitupun dengan perempuan itu. Ia masuk ke dalam gedung dengan sebuah senyum terukir di wajahnya. Sebab ada yang spesial untuknya pagi ini. Ia berhenti di salah satu meja dan meletakkan tas ranselnya di kursi. Lalu disambarnya teh sisa kemarin yang telah dingin. "Bikin yang baru kenapa?" Wahyu melempar gumpalan kertas ke kepala Dita. Ia sedang berdiri di samping meja sambil membersihkan lensa kamera SLR-nya. Baterai, roll film, dan beberapa lensa lain tergeletak berantakan di meja. "Biarin, masih enak kok." Dita menjulurkan lidahnya. "Lagian kalau bikin baru, Mas Wahyu pasti minta sekalian dibuatin kopi." "Hehehe, kan kopi lebih enak kalau dibuatin perawan." Wahyu mengedipkan matanya kepada Dita. Ia meraih lensa lain dan mulai membersihkannya. "Mulai ya, nggak bisa lihat cewek bening dikit." Tia mengeplak kepala Wahyu dengan gulungan majalah. "Yuk, lihat nih kelakuan temenmu." Yuda tak menggubris ucapan dari Tia. Ia nampak sibuk mencoret-coret notesnya dengan rokok terselip di mulut. "Kamu ngapain sih dari tadi sibuk amat?"
Tia yang penasaran bergeser ke meja Yuda. Terlihat angka-angka dan garis rapi di lembaran notesnya. Malah rekap nomor, woi. Yuda terkekeh. Ia menghembus asap putih dari mulut sambil mengedipkan mata kepada Tia. Dita yang melihat keributan senior sekantornya hanya tersenyum menggelengkan kepala. Ia menata beberapa berkas di mejanya. Nyebelin sekali kalian ini. Tia mendengus, meninggalkan mereka. Ia menuju ruang briefing di sebelah. Yuda melirik jam tangannya. Bentar lagi mulai nih. Ia beranjak dari kursi dan menyusul Tia. Yuda adalah salah satu jurnalis andalan dari majalah Bumi. Ia bertubuh kurus namun berbentuk, dengan kulit kecoklatan. Rambutnya gondrong dikuncir, dengan kumis dan jenggot tipis, tipikal anak lapangan. Ia adalah tim kreatif di balik artikel, mencari bahan dan lainnya. Wahyu meletakkan lensa-lensanya yang telah siap pakai. "Ayo Dit," ujarnya kepada Dita sambil melangkah menuju ruang briefing. Wahyu adalah fotografer yang menjadi ujung tombak majalah ini. Hasil potretnya selalu terlihat vibran dengan komposisi yang unik. Beberapa kali ia mendapatkan penghargaan atas potretnya yang mampu menangkap pesan kritik sosial. Ia berperawakan besar karena selalu membawa ransel berat berisi perlengkapan kamera. Pandangan Dita mengikuti Wahyu yang masuk ke dalam ruang briefing. Dari sini ia bisa melihat Tia sudah siap untuk memulai. Tia adalah satu-satunya perempuan di tim ini. Ia adalah yang paling terorganisir di antara mereka. Ia juga sering menemukan hal-hal yang luput dilihat oleh Yuda dan Wahyu. Tia berambut pendek, berwajah manis dengan kulit sedikit gelap. Dita tersenyum. Ia adalah yang paling muda di antara mereka. Sebagai anggota baru, hari ini ia akan bergabung dengan tim andalan tersebut. Ini adalah tugas pertamanya untuk meliput di lapangan. Dita pun menyusul masuk ke dalam ruang briefing. "Oke, jadi kalian udah mantap untuk meliput tentang desa ini?" tanya Pak Cahyo, sang kepala redaksi. Ia berdiri di depan ruangan dengan sebuah papan tulis yang penuh coretan kapur. "Desa Kalisada?" Dibacanya Desa Kalisodo. "Betul Pak," Yuda membenarkan. "Sebagai desa yang masih teguh memegang adat dan menolak pengaruh luar, saya rasa ini akan menjadi satu artikel unik untuk majalah kita. Bahkan mungkin bisa menjadi tema utama untuk edisi bulan depan." Pak Cahyo mengangkat alisnya, seperti membuat pertimbangan. "Itu tergantung seberapa menariknya apa yang kalian dapat nanti. Saya belum pernah menemukan satu foto maupun artikel yang tercetak mengenai desa ini," Wahyu menambahkan. "Artikel kita akan menjadi yang pertama membedah soal Kalisada. Tapi rumornya, mereka anti dengan orang luar. Juga akses menuju ke sana sulit ditembus." Pak Cahyo menulis kata anti dan sulit di papan. "Kalian yakin bisa masuk?" "Saya ada koneksi yang mengurus perizinan ke desa tersebut, Pak." Tia menjawab pertanyaan Pak Cahyo. "Kami intens berkomunikasi telepon mengenai itu dan sudah ada sinyal oke untuk sana. Dan untuk logistik, bagaimana persiapan kalian?" Pak Cahyo kembali mengecek kesiapan timnya. "Kami sudah membagi semua, Pak." Yuda mengangkat notesnya, menunjukkan list perlengkapan dan lainnya. Untuk bahan konsumsi dan perlengkapan liputan akan dipisah dalam tas masing-masing. Dita yang sedari tadi diam nampak antusias melihat percakapan yang agak padat ini. Ia sampai tak bisa fokus karena luapan emosi untuk tugas pertamanya bersama tim. "Oke, Dita?" Pak Cahyo menoleh ke arahnya. Iya," jawabnya tergagap. Pak Cahyo tersenyum. Ia nampaknya memahami bagaimana perasaan Dita. "Kamu siap?" Dita menelan ludah, mengangguk pelan. "Kamu akan berangkat bersama mereka, tim andalan saya." Pak Cahyo menunjuk 3 orang senior itu. "Kamu akan pergi selama beberapa hari bersama para veteran. Saya harap kamu bisa belajar banyak." Iya Pak." Pak Cahyo berjalan menuju jendela, menatap jauh ke arah luar beberapa lama. Artikel yang objektif adalah yang membuat majalah kita dikenal masyarakat. Hasil foto dan isi yang menarik adalah hasil tangan-tangan dingin mereka ini. Pak Cahyo berbalik, menatap satu persatu wajah Yuda, Wahyu, dan Tia. "Mulai deh khotbah," gumam Wahyu menghembus asap rokok. Pak Cahyo menuju ke arah luar, ke arah kantor antara yang berada tak jauh dari gedung majalah Bumi. "Jadikan artikel mereka sebagai tolak ukur artikel kalian. Kita harus mampu bertahan dengan selling point kita, mutu."
Dita duduk dengan tangan tertangkup di atas meja. Ia nampak meresapi setiap ucapan Pak Cahyo. Kamu harus belajar dengan baik di lapangan. Ikuti bimbingan seniormu, supaya kamu bisa seperti mereka, bahkan lebih. Pak Cahyo menatap Dita lekat. Tia, Wahyu dan Yuda juga memandangi Dita, membuat Dita menjadi salah tingkah. Ia menyibak rambutnya ke belakang telinga. Jadi kamu siap? Ulang Pak Cahyo. Dita menarik nafas panjang. Siap. Sementara itu, suara klakson bersahutan di sepanjang jalanan arah keluar Sidoarjo. Bus dan truk antar kota melaju kencang, membuat pengendara lain harus berhati-hati. Sebuah mobil Kijang Super melaju santai, menyusuri jalanan menuju ke selatan. Sayatan gitar intro lagu Pelangi, Bumerang, terdengar dari pemutar kaset yang ada di dashboard mobil. Yuda menyetir mobil dengan jendela terbuka. Ia menyetir dengan satu tangan kiri sementara satu lagi bersandar pada jendela dengan sepuntung rokok. Wahyu di sebelah nampak asyik sendiri menepuk pahanya, mengikuti ketukan drum yang menghentak. Tia duduk di tengah bersama Dita. Mereka juga nampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Selepas dari Sidoarjo, kita kemana mas? Dita nampak penasaran. Ia sendiri belum terlalu tahu mengenai letak kota Jawa Timur, terlebih lokasi desa Kalisodo. Kita akan terus menuju Prigen, lanjut ke Rangtertes. Dari sana kita akan ke Arjuno, jawab Yuda tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Kita akan naik Arjuno? Tanya Dita dengan nada tertarik. Pantas saja, Yuda memasukkan jaket tebal dan sepatu lapangan dalam list bawaan wajib. Enggak, kita nggak akan ke puncak, sahut Tia sambil terus memeriksa catatan materi yang ia buat mengenai desa Kalisodo. Ia mencoba membuat tambahan rangka pertanyaan untuk narasumber nanti. Dari pos penjagaan, kita akan mengikuti jalur lain. Aku sudah menyewa seseorang untuk memandu kita menuju Kalisada, tambah Tia. Dita mengangguk penuh semangat. Tugas lapangan pertamanya adalah di Arjuno. Ia belum pernah mendaki maupun bermalam di alam sebelumnya. Kegiatan lapangan ini akan menjadi sebuah petualangan tersendiri baginya. Perlengkapan gimana yuk? Yuda menghisap rokok kretek filternya. Beberapa percik tembakau berterbangan keluar. Aman. Baterai, kamera dan senter, juga roll film kamera. Aku sudah bawa cukup untuk 4 hari ke depan. Wahyu menunjuk tas lempang yang ia pakai dari tadi. Kamu kayak gak pernah kerja bareng aku aja. Mastiin doang yuk. Yuda tersenyum tipis. Perizinan gimana Ti? Aman, harusnya. Harusnya? Kait yang kita sewa itu jugalah yang mengurusi perizinan kita. Aku udah pastikan melalui telepon dan dia bilang semua oke, jawab Tia dengan cepat. Kalau begitu anggap saja udah beres ya, balas Yuda. Kalau logistik, Dita menarik nafas panjang. Ia kadang merasa sedikit tertinggal dengan pembicaraan dan cara kerja tim ini yang serba satset, membuatnya merasa enggak experience antara mereka sangat jelas, seolah mereka meninggalkannya sendirian sebagai junior di dalam tim. Logistik, tanya Yuda lagi. Dita tergagap. Sedari tadi ia asyik mendengarkan percakapan para seniornya, sehingga ia tak siap saat ditanya Yuda. Logis, beres. Aku sama Dita udah siapin semuanya seperti list yang kamu buat, sahut Tia lagi. Dita menoleh ke arah Tia lekat. Ia benar-benar merasa tak enak sendiri, sebab persiapan logistik yang seharusnya dikerjakan berdua, 75% Tialah yang menangani. Tia menatap balik ke arah Dita. Sebuah senyum tipis tergambar di wajahnya, seolah paham dengan perasaan Dita. Tia berkata, di mana-mana tugas pertama emang bikin gak tenang. Tapi kamu gak usah khawatir, kamu ikutin aja apa yang kami lakuin. Tia menggenggam tangan Dita erat, menenangkannya. Kalau gak coba turun langsung, sampai kapan aja juga gak bakal bisa dong. Dita mengangguk. Ia memeluk Tia erat karena merasa senang ada senior perempuan yang akan membantunya. Wahyu yang sedari tadi memperhatikan mereka dari sudut mata akhirnya berbicara. Kalian berdua kalau mau bikin video lesbi, aku siap jadi kameramennya, gratis. Matamu. Tia menendang sandaran kursi Wahyu. Sementara itu,
Matahari sudah mulai condong ke barat saat mereka tiba di lokasi base menuju Arjuno. Mobil Kijang itu berhenti di sebuah area di mana terdapat beberapa warung nasi di sana. Sesudah memarkir mobil di salah satu sudut jalan, Yuda dan Wahyu melompat turun. Mereka membuka pintu belakang, melakukan sekilas pengecekan barang-barang. Dita dan Tia juga turun dari mobil, meregangkan badan sambil menikmati udara sekitar yang sangat bersih. Pepohonan besar menaungi mereka, membuat area tersebut terasa sejuk dan teduh. "Mana orangnya?" tanya Wahyu sambil menata ulang perlengkapan fotografi di tas carrier-nya. Tia menatap jam tangannya. Kalau tepat waktu, sekitar 30-45 menitan lagi, dia ketemu kita di sini. "Masih ada waktu. Kalian pesenin makan ke warung sana dong." Yuda menarik tali pengikat carrier-nya. Ia sudah selesai mengecek barang. "Laper nih aku." "Ayo Dit." Tia menggandeng tangan Dita, mengajaknya menuju salah satu warung di dekat situ. "Nitip pesenin kita kopi 2 ya," seru Wahyu yang juga nampaknya sudah selesai dengan pengecekan barang. Beberapa lama, keempat orang itu nampak sibuk menghabiskan pesanan makan mereka di warung. Jelas sekali mereka kelaparan sepanjang perjalanan. Yuda dan Wahyu yang lebih dulu selesai makan nampak duduk di depan warung dengan gelas kopi dan rokok. "Mantap sekali, awalnya cocok sama kopi dan kretek." Wahyu tersenyum menghembus asap tembakau. Yuda tak menjawab. Ia sedang memperhatikan seorang laki-laki yang baru saja memarkir motornya dekat mobil mereka. Laki-laki itu menaikkan resleting jaketnya sambil menoleh sekeliling, seperti sedang mencari seseorang. "Ti," ujar Yuda dari depan warung. "Orangnya itu bukan?" Tia menoleh dari dalam. Ia memicingkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. "Iya, itu guide kita." Yuda dan Wahyu segera menenggak habis kopi mereka. Begitupun Dita dan Tia yang langsung mengakhiri acara makannya. "Berapa semua, Mbok?" Tia mengelap mulutnya menggunakan tisu. "Nasi pecel 2, nasi campur 2. Si Mbok warung nampak menghitung makanan yang telah mereka pesan. "Sama minumnya semua 250 perak, Mbak." Tia merogoh kantong celananya, lalu meletakkan 5 keping 50-an di meja. "Uangnya saya taruh di meja, Mbok." Lalu dua perempuan itu bergegas menyusul Yuda dan Wahyu yang nampaknya sudah berbincang dengan guide mereka. "Yang itu orangnya." Wahyu menunjuk ke arah Tia saat mereka hampir sampai. "Mbak Tia ya?" tanya orang itu. "Mas Joko kan?" tanya Tia balik. Laki-laki bernama Joko itu mengangguk dengan sebuah senyum. Ia mengulurkan tangannya dan berkenalan juga kepada Dita. Beberapa menit kemudian, mereka berbincang ringan untuk sekedar mengakrabkan diri. "Nah," Joko menepuk tangannya, nampak bersiap untuk melakukan tugasnya. "Kalian semua mau istirahat dulu atau langsung berangkat sekarang?" "Sebenarnya kami sudah beristirahat sih." Tia menatap jam tangannya lagi, kemudian menoleh ke arah Yuda meminta pendapat. "Terserah, kalau aku, selama kalian cewek berdua udah siap, aku ya lanjut saja." Tia ganti menoleh ke arah Dita sejenak. Ia nampak sedang menimbang-nimbang sebelum akhirnya membuat sebuah keputusan. "Oke, kita berangkat sekarang." Dari tempat parkir tadi, mereka harus berjalan sekitar 30 hingga 45 menit melewati jalan setapak berbatu untuk menuju pos jaga. Kelima orang itu berjalan dengan bawaan besar di punggung mereka. Yuda dan Wahyu membawa carrier besar 90 liter yang berisi perlengkapan peliputan, kamera, dan baju mereka sendiri tentunya. Dita dan Tia membawa carrier ukuran sedang, berisi makanan, baju, dan obat-obatan. Joko sebagai guide juga membantu membawa carrier besar berisi beras dan beberapa bahan makanan lain untuk diberikan kepada perwakilan desa. "Nanti saat di pos, jangan bilang kalau kita mau ke Kalisodo." Joko berjalan di depan. "Nanti biar aku yang bicara sama mereka." "Emang kenapa, Mas Joko?" "Beberapa hari lagi masuk bulan Suro. Setiap tanggal itu, warga Kalisodo mengatakan semacam upacara adat yang tertutup. Orang luar, bahkan petugas pos pun dilarang masuk." Joko terus saja berjalan. "Perkiraanku, bahkan saat ini pun akses menuju ke sana sudah ditutup." "Hah? Udah ditutup? Terus buat apa dong kita kesini?" Wahyu nampak sebal. Ia menendang sebuah batu kecil. "Ya, ini gimana? Kamu gimana sih? Kamu bilang perizinan udah oke.
Bahkan aku udah membayar kamu full 15.000. Gaji di Surabaya sebulan aja gak sampai segitu. Tia juga nampak tak kalah emosi. Bukankah aku berkali-kali telepon untuk memastikan perizinannya beres sih mas? Joko tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Makanya Mbak Tia tenang dulu. Beberapa hari lalu aku sudah kesana lebih dahulu untuk survei dan perizinan ke Pak Harjo, kepala desa. Jadi, walaupun jalur sudah ditutup, kita punya izin dari kepala desa untuk masuk. Justru, mungkin orang pos jaga yang tidak membolehkan. Kenapa bisa kita diberi izin? Bukankah kamu bilang ada upacara adat tertutup? Yuda nampak penasaran. Entahlah, itu juga di luar perkiraanku. Joko menyisipkan sebatang rokok di mulut. Apakah kalian mau kembali saja dan tunggu upacara adat selesai minggu depan? Sudah sejauh ini kita lanjut aja Yud, usul Tia. Yuda mengangguk. Justru bisa menjadi tambahan topik jika kita bisa meliput upacara adat apapun itu. Dita yang sedari tadi diam akhirnya ikut bicara. Mas Joko, aku agak gak nyambung nih. Katanya kan desa itu tertutup, tapi kenapa bisa sampai orang luar tahu bahwa desa itu ada? Pertanyaan bagus. Joko tertawa sambil membetulkan posisi tasnya. Dibilang tertutup pun juga mereka tidak tertutup sepenuhnya. Beberapa minggu sekali, beberapa orang desa akan turun gunung untuk menjual hasil bumi atau membeli sesuatu di sini. Mereka hanya menolak pengaruh budaya luar desa. Mereka ingin hidup dengan adat mereka sendiri. Itu saja. Lumayan juga orang ini, bisik Yuda kepada Tia. Kamu dapat kontak dia dari mana? Dari kenalanku, anak Jawa Pos Malang, jawab Tia singkat. Untuk informasi, pada tahun 1992, wilayah Arjuna Welirang dan sekitarnya masih belum diputuskan menjadi Taman Hutan Raya Raden Suryo. Area itu masih benar-benar berupa hutan liar yang jarang disentuh manusia. Kegiatan naik gunung pun belum setenar saat ini, sehingga hampir tak pernah berpapasan dengan orang berlalu lalang di jalur pendakian. Pos penjagaan yang ada hanya berupa bangunan kecil yang dijaga oleh warga setempat. Di sekitarnya pun hanya masih ada 1-2 bangunan rumah warga. Selamat sore, Joko menyapa para penjaga. Di dalam hanya ada 2 orang laki-laki berusia 30-an. Mereka sedang mendengarkan siaran radio sambil menikmati kopi panas. Terlihat juga seorang kakek yang bergelung dalam sarung. Ia duduk di luar pos, menghangatkan diri di api unggun kecil milik penjaga. Kamu? Joko yang minggu lalu naik ya? Salah satu dari mereka nampaknya mengenali Joko. Iya Mas Bagas, kemarin cuma survei jalur ke atas. Kali ini saya bawa tamu. Joko mengangguk, memperkenalkan keempat orang penulis jurnalis majalah Bumi. Mereka ini penghobi foto, ingin mengabadikan puncak Arjuna mas. Mas Bagas mengangguk, memperhatikan mereka semua. Penampilan Yuda, Wahyu, dan Tia sekilas saja sudah terlihat bahwa mereka terbiasa berkegiatan di luar ruangan. Kontras dengan Dita yang kelihatan sekali ia anak rumahan. Kalian mau langsung berangkat? Mas Bagas melihat ke arah jam dinding di pos jaga. Beberapa jam lagi udah petang. Iya mas, karena mereka liburnya cuma sebentar, jadi jadwalnya ketat, jawab Joko sekali lagi. Lalu Mas Bagas pun memberikan sedikit penjelasan mengenai peraturan pendakian, tips saat melakukan perjalanan, dan sebagainya. Kakek bersarung yang sedari tadi berada di samping pos itu beranjak dari api unggun. Ia mendekati Dita yang kebetulan berada agak jauh dari rekan lainnya. Kalian nanti harus ikuti jalur utama. Jangan berbelok jika menemui jalan lain dimanapun itu, ujar orang tua itu seolah memberi peringatan. Iya, Dita tersenyum ramah. Memangnya kenapa kita ndak boleh belok jalur lain, Mbah? Sasine lagi ra apik, wis cedak bulan suro, bulan olo, muga ora ono apa-apa, jawab orang tua itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ngomong apa sih? Batin Dita mengernyitkan wajahnya. Ia sedikit merasa aneh dengan orang tua itu. Bulannya lagi tidak bagus. Sudah dekat dengan bulan suro, bulan olo. Semoga tidak ada apa-apa. Ya, kata orang tua itu kalau di dalam bahasa Indonesianya. Sejenak orang tua itu menatap Dita beberapa lama, membuat Dita sedikit tidak nyaman.
Ia memicingkan mata, memperhatikan sesuatu pada diri Dita. "Duk, kamu dapat dari mana kalung itu?" tanyanya tiba-tiba. Ekspresinya berubah seperti kaget dan takjub. Tangannya sedikit terulur seperti hendak meraih kalung itu. Rupanya sedari tadi ia memperhatikan kalung kecil berliontin batu zamrud yang bergantung di dada Dita. Ini? Sedikit panik Dita segera menaikkan resleting jaketnya, menyembunyikan kalung itu. Ini turun-temurun dari keluarga saya. Yuda yang memperhatikan mereka sedari tadi segera mendekat. Ia melihat ada gelagat aneh dari si kakek. "Ada apa, kek?" tanya Yuda datar sedikit mengancam. Dita adalah anggota tim terbarunya. Biar bagaimanapun ia adalah tanggung jawab Yuda. Kakek itu diam tak menjawab. Ia masih memandangi Dita dari atas sampai bawah. "Ada apa, Mbah?" ulang Yuda. Diam, Mbah Brata." Mas Bagas mencoba mencairkan suasana. Ia bergegas mendekati Yuda yang sedikit tegang. "Dia orang asli sini, biasanya angkruk di pos." Ayo. Yuda meraih tangan Dita dan menggandengnya kembali bergabung bersama tim. Dita mengekor di belakang hanya menunduk diam. Mereka tak sadar bahwa Mbah Brata masih juga menatap tajam ke arah Dita. "Kenapa, Dit? Digodain mbah-mbah?" Wahyu terkekeh. "Nyocot ae, bantuin enggak?" sungut Yuda kepada Wahyu. Joko yang sudah membereskan semua urusan dengan petugas pos berjalan ke arah mereka. "Baiklah, kalian sudah siap untuk naik sekarang? Sampean yakin bisa masuk ke Kali Sodo?" Tia memastikan. "Shh, jangan bahas itu di sini." Joko berseru setengah berbisik sambil menoleh sekitar dengan sedikit panik. "Sebaiknya kita langsung naik saja ketimbang berlama-lama di sini." Yuda menatap wajah masing-masing anggota timnya. "Sekarang?" Tia tersenyum, memberi anggukan kecil. "Ayo." Lalu kelima orang itu berjalan dalam satu barisan, menginjakkan kaki mereka masuk ke jalur pendakian. Untuk mengenai tahun diresmikannya wilayah Arjuna Welirang sebagai Taman Hutan Raya maupun kondisi lokasi pada tahun 90-an, penulis kurang tahu detail resminya ya. Deskripsi dibuat hanya untuk kepentingan jalan cerita aja nih. Sementara itu matahari masih belum tenggelam, menyisakan langit barat yang berwarna kemerahan. Namun begitu, karena tinggi dan lebatnya pohon di sekitar, membuat suasana menjadi temaram. Semua anggota tim berjalan melintasi jalur tanah yang agak licin. Kelima orang itu berjalan dalam satu baris memanjang dengan susunan tertentu. Joko sebagai guide berjalan paling depan, bersama Yuda yang mengatur ritme pendakian. Ia harus mengatur kecepatan jalan agar ketiga orang di belakang tidak tertinggal. Dita dan Tia, anggota perempuan, berjalan di tengah agar memudahkan penjagaan dan pengawasan. Sementara Wahyu berada di belakang sebagai sweeper. Ia bertugas untuk mengawasi seluruh tim dan memberitahu depan jika ada masalah. Wahyu memaksa menjadi sweeper karena dua alasan. Pertama, karena ia membawa perlengkapan jurnalis dan kamera dengan beban yang paling berat. Kedua, dia ingin menikmati lenggok pinggang Tia dan Dita yang berjalan tepat di depannya. "Bejat emang. Kamu tadi diapain sama mbak itu, Dit?" Yuda membuka suara, memecah keheningan yang sedari tadi. "Oh enggak," jawab Dita dengan sedikit tersengal. Ia berusaha mengatur nafasnya dengan mulut agar tidak tertinggal ritme berjalan tim. "Nggak penting juga kok." "Ya sudah," Tia tersenyum. Dengan santai, ia melangkah mengikuti yang lain, menyilang melewati batu-batu. "Ayo." Tia mengulurkan tangan, menggandeng tangan Dita, membuatnya senang karena mendapat bantuan. "Kalau nggak kuat bilang, jangan maksa," ujar Yuda lagi. Perlahan matahari semakin tenggelam menyisakan gelap. Para laki-laki mulai menyalakan senter, menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Cahaya pucat kekuningan itu menjadi satu-satunya penerangan mereka saat ini. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka tiba di pos 1. Pos 1 ini hanya berupa pondok kecil yang dibuat dari dahan dan batang kayu yang diikat sedemikian rupa membentuk shelter darurat. 15 menit, Yuda menyorot jam tangannya. Dita membanding dirinya duduk di dalam shelter, menyeka keringat di wajah. Ia meletakkan karirnya di tanah. Bahunya naik turun mengatur nafas dan jantung yang berdegup kencang. Tia duduk di sebelah Dita. Nampak lebih santai. Ia menyibak poninya ke belakang, membuka botol stainless kecil dan meminum airnya. Sementara tiga laki-laki itu berkumpul,
membagi sekotak rokok. Mereka menyorotkan senter ke sekeliling, mengawasi sekitar. "Gimana?" Tia menyodorkan minumnya kepada Dita. "Masih kuat?" Dita tak menjawab. Ia menenggak air minum Tia dengan tegukan besar. "Jangan banyak-banyak, cukup basahi tenggorokan saja. Kalau drop malah muntah air nanti kamu." Tia menahan tangan Dita. Setelah meminum air, Dita merasa lebih tenang sekarang. Ia menatap masing-masing seniornya yang nampak biasa saja setelah berjalan mendaki 30 menitan tadi. Padahal dia sendiri sudah basah oleh keringat. Dita menyandarkan badan pada dinding shelter. Ia meluruskan kakinya untuk mengurangi pegal. Waktu istirahat, ia gunakan benar-benar untuk memulihkan stamina. Beberapa menit kemudian, Yuda berjalan mendekati kedua perempuan yang duduk di shelter. "Sudah cukup istirahatnya, Dit?" Yuda sedikit membungkuk, menyandarkan lengan pada tiang kayu pondok. Dita menarik nafas panjang. "Iya." Yuda mengangguk mantap. Ia berseru kepada yang lain, "Siap-siap lanjut lagi." "Aku gak ditanyain apa?" Tia menunjuk wajahnya. "Kamu sih kebo." Yuda menghembus rokoknya, meninggalkan mereka berdua. Ia bergabung dengan Wahyu dan Joko. Kemiringan tanah setelah pos 1 terasa lebih tajam. Jalurnya juga tidak sejelas tadi, karena vegetasi dan semak di sekitarnya jauh lebih lebat. Dari sini, jalur pendakian menjadi lebih berat. Suara serangga dan hewan malah mulai riuh di sekitar mereka. Hawa dingin menyelimuti kelima orang yang berjalan lambat. Namun perjalanan yang menguras energi ini membuat semua tim merasakan pengap bermandikan keringat. Mereka tak menggubris hawa dingin yang menusuk. Kegelapan hutan membuat mereka harus berhati-hati melangkah. Nafas terengah mengiringi mereka berjalan menyusuri jalur tanah berbatu. "Sini!" Yuda mengelurkan tangannya ke arah Dita. Satu tangan lainnya berpegangan pada sebuah pohon besar. Dita meraih tangan Yuda dan menarik dirinya melewati sebuah undakan tanah yang agak tinggi. "Kakimu pijak ke sana." Tia menunjuk sebuah akar yang menonjol keluar. Ia juga membantu mendorong tubuh Dita naik. Setelah melewati undakan itu, Dita bersandar pada pohon untuk mengambil nafas. "Lumayan kan untuk tugas pertamamu?" gurau Yuda sambil ganti menarik Tia naik. "Ini jalannya begini terus sampai Kalisada?" tanya Dita terengah. Wajahnya sedikit pucat penuh keringat. "Kalau jalur pendakian ke puncak sih ya lumayan ekstrim begini emang." Joko menyorotkan senternya ke jalur di atas. "Tapi yang menuju Kalisodo agak bersahabat kok." Wahyu yang sudah melewati undakan tanah nampak memperhatikan wajah Dita. "Kamu yakin masih kuat?" Dita tak menjawab. Ini baru awal perjalanan, dan dia tak ingin mengakui bahwa ia sudah benar-benar lelah. "Siniin karirmu." Yuda meraih tali bahu ransel Dita. "Enggak usah mas, aku bisa." Dita mencoba menolak. "Enggak apa Dit, kamu jangan maksain diri." Tia membantu Yuda melepas ransel Dita. "Wajahmu pucat banget Dit." Kali ini Dita tak bisa menolak. Ia hanya berdiri diam saat melihat Yuda memasang ranselnya di depan, membawa 2 carrier di depan belakang. Kemudian tim pun melanjutkan perjalanan. Jalur pendakian yang masih tidak ramah bagi pendaki menjadi penghambat mereka. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, tak ada yang peduli. Semua orang nampak fokus untuk berjalan terus. Lalu mereka menemui sebuah jalur landai. "Akhirnya dapat bonus." Tia tersenyum lega. Ia berjalan menggandeng Dita di belakangnya. Sorot senter Joko yang sedari tadi fokus menerangi jalur depan tiba-tiba bergeser ke kanan dan kiri. "Bentar!" Joko mengangkat tangannya, mengisyaratkan tim untuk berhenti. Ia berjalan sedikit lebih jauh sambil memperhatikan sekitarnya. Lalu di sebuah celah antara pepohonan, Joko berhenti berjalan. Sejenak Joko menyorot sekelilingnya, memastikan tak ada orang yang melihat. Ia menoleh ke semua anggota tim dan mengangguk kepada mereka. Ia mengarahkan senternya ke sebuah celah di antara 2 pohon besar. Pandangan Yuda dan yang lain mengikuti sorot senter. Ternyata di balik itu ada sebuah jalur kecil yang memisah dari jalur pendakian utama. Jalur itu nampak tak terawat, dengan rumput-rumput tinggi dan yang hampir saja membuatnya tak terlihat. Pepohonan besar dan semak yang lebat di kanan kiri seakan memagari jalur itu. "Kalisodo lewat sana," gumam Joko pelan. Dita berdiri mematung, seluruh tubuhnya merinding. Ia tak tahu kenapa, walaupun sama-sama di tengah hutan, tapi entah kenapa baginya ada sesuatu yang berbeda dengan jalur menuju Kalisodo.
Joko pun melangkahkan kaki memasuki jalur pemisah itu, diikuti semua anggota tim yang ikut menyusul di belakang. Bersambung, demikianlah bagian pertama Misteri Desa Kalisodo. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Andi Yuda, dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit ya, sampai jumpa di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.